kemudian sebagaimana kewajiban kita seorang anak kepada orang tua kita. Saya cuma khawatir Allah menahan rahmatnya kepada kita hanya karena kita tidak mampu mencintai orang tua kita sebagaimana yang mereka harapkan kepada kita. Tapi saya berharap teman-teman sekalian, saya berharap ketika kemudian kita mampu memperbaiki hubungan dengan orang tua kita maupun siapapun keluarga yang ada di lingkaran terdekat kita, saat itulah kemudian Allah menjadi ridho dan membuka semua pintu rahmatnya. Dan seperti kata Ustaz Yosi, wipernya sudah jalan, dan insya Allah akan menunjukkan cahayanya di mana jodoh kita berada. Insya Allah ya. Teman-teman sekalian, ketika kita mampu memperbaiki hubungan dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan siapapun yang berada dalam hubungan keluarga kita, itu adalah langkah pertama untuk kemudian pada saat kita menulis kriteria jodoh, itu benar-benar free murni dari kebutuhan kita sebagai seorang manusia. Bukan lagi dibayangin dari masa lalu, alhamdulillah apalagi mantan. Karena sering terjadi teman-teman sekalian, ketika kemudian kita dihadapkan dengan salah seorang jodoh, kita merasa kurang srek, padahal kita sudah menuliskan kriteria. Jadi yang pernah terjadi itu adalah kriteria itu sudah ditulis, dan kemudian si perantaranya ini sudah mempertemukan dia dengan sesuai dengan kriteria yang dia tulis dalam proposalnya. Tapi kemudian pada saat pertemuan pertama sudah gugur, tidak ada feeling sama sekali, tidak ada chemistry sama sekali. Kenapa? Dia nggak tahu. Hanya karena pada saat dia menuliskan kriteria itu dibarengi dengan nafsu, ada ambisi teman-teman. Walaupun dia menuliskan saya ingin istri saya atau kemudian suami saya itu seorang yang agamanya baik, seperti kata Mbak Ais tadi. Kriterianya adalah agamanya. Kemudian yang kedua mungkin yang lain. Kalau Mas Martin bilang ada minimal S1, minimal cantik dan seterusnya. Selama kemudian kita menuliskan itu masih dengan ambisi teman-teman sekalian, maka saat itulah rahmatnya Allah itu tertutup. Karena kita mengejar jodoh itu karena ambisi. Ini merupakan perwujudan sikap yang diceritakan sama Ustaz Yosi tadi. Lu siapa kok bikin kriteria? Aku loh sebagai Tuhan. Ya mungkin Allah akan berkata seperti itu. Itu sudah menyiapkan yang lain yang beda dengan kriteria. Jadi teman-teman sekalian, selama kita bisa menolkan ambisi kita dan kita menulis memang benar dari hati tanpa ambisi, karena memang itu adalah kebutuhan kita sebagai seorang manusia. Ya Allah